Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan barokah dari Allah Ta'ala, rahmat, ridho dan ampunannya senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah memudahkan saya dan panjenengan semua datang ke masjid ini. Kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama di sini untuk mengkaji ya salah satu bagian dari ilmu yang ada dalam Islam ini. Kita niatkan tolabul ilmi, kita niatkan Rabbi zidni ilma, kita niatkan kumpul orang-orang soleh. Insya Allah yang kita lakukan adalah amal soleh. Bapak Ibu, mudah-mudahan amal soleh ini menjadi pemberat kita semua pada hari kiamat nanti, dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama pagi hari ini di masjid ini, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Ya, karena masuk surga tanpa azab, tanpa hisab itu adalah cita-cita setiap mukmin. Bapak Ibu, kita tidak pingin ya kepada Allah, kita minta mudah-mudahan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ala ngoten nggih. Ada di sini yang pingin mampir dulu, misalnya melaku-melaku ngoten? Ya enggak ada lah. Memang neraka itu tempat rekreasi nopo? Nggih. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan masuk bab 7 tentang rodok. Pernah mendengar rodok mboten? Rodok nggih. Mboten rodok lho nggih. Arek kok rodok piye? Mboten rodok niki. Ya. Rodok yang artinya menyusui anak. Nggih. Jadi rodok nggih adalah, saya bacakan Bapak Ibu, seorang anak menghisap susu ASI dari puting wanita selama masa penyusuan. Itu namanya rodok. Ketika bayi pada permulaan hidupnya tidak mampu mengkonsumsi makanan kecuali harus menghisap ASI, baik dari ibunya sendiri, wanita lain,
atau dari susu formula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para ibu menyusui bayinya selama 2 tahun penuh. Tadi kan dikatakan bayi kan harus menghisap ASI ya? Baik dari ibunya sendiri, dari wanita lain. Ini maksudnya disebut dari wanita lain, boleh enggak? Boleh ya? Apa dalilnya? Dalam disusui jamaah tablik. Oh nggih. Jadi Nabi itu punya banyak ibu rodok. Di antaranya yang pertama adalah Halimah As-Sa'diyah, di Bani Sa'di itu. As-Sa'diyah, keturunan Afrika dari Habasyah. Kemudian ada lagi yang namanya Thuwaibah, itu adalah ibu-ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepersusuan. Nanti insya Allah kita bahas Bapak Ibu. Jadi itu termasuk kebiasaan Arab. Ya bagus tentunya wong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dididik dan dirawat Allah seperti itu. Cuma di kalangan kita kan jarang tradisi yang ada bayi kemudian disusukan kepada wanita lain gitu kan. Itu pun ya kita harus melihat siapa dulu wanitanya, harus wanita yang baik-baik memang. Tentang menyusui anak itu dalilnya surat Al-Baqarah 233. Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, apa wal walidat? Para ibu. Yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi ya yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi kalau sempurna itu berapa tahun? 2 tahun penuh. Allah Bapak Ibu mengetahui bahwa masa 2 tahun pertama dari umur anak adalah masa pertumbuhan yang paling utama baginya, dari berbagai sisi, termasuk sisi kesehatan maupun kejiwaan. Bahkan ilmu kedokteran modern menyatakan bahwa masa 2 tahun pertama adalah masa paling penting untuk pertumbuhan anak pada 2 aspek, aspek badan maupun kejiwaan. Itu ilmu kedokteran modern. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, matur nuwun Pak Parto, jazakumullah khairan. Jadi nggak ngopi tak kok maskeran. Tapi karunia Allah Bapak Ibu atas kita kaum muslimin, tidak perlu menunggu para dokter untuk mengetahui hal ini, ya. Nggak perlu ada ilmu dokter modern baru kita nyusui anak kita sempurna 2 tahun gitu loh maksudnya. Ya, karena kita sebagai seorang muslim, sejak Al-Quran diturunkan, Allah sudah memerintahkan para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Cuma masalahnya apa Pak? Masalah ibu-ibu kalau saya ngaji, nah masih ngaji karo artine itu betul di sini di sana di sini kalau ngerti semua ngaji terus Bapak Ibu Nah ini menunjukkan betapa syariat Islam itu sangat besar Bapak Ibu perhatiannya terhadap anak dan pertumbuhannya. Juga termasuk besarnya perhatian Islam terhadap gizi anak. Islam itu memberikan keringanan kepada wanita loh yang menyusui, boleh tidak berpuasa Ramadan. Jadi kalau wanita itu memang khawatir dirinya, janinnya nanti kurang normal, tidak sempurna pertumbuhannya, dia wajib apa? Wajib malah untuk berbuka puasa. Kalau ibu-ibu berbuka puasa karena hamil, itu nanti terus pundi Pak? Puasanya itu digantikan bojone atau gimana itu?
Halo? Ini bertanya serius ini. Ini jenengan gak usah jawab, berarti selama ini menggantikan puasanya. Halo? Dalam ngopi dulu betul nopo-nopo. Betul enten nggih. Bayar nopo? Fidyah. Bayar fidyah nggih. Fidyah itu dibayarkan tiap hari atau tiap bulan? Tiap hari. Selama bulan Syawal nopo bulan Rajab? Dalam? Lu kan bingung kan ya? Ayo. Nggih, selama bulan nopo? Bulan Rajab. Nggih. Lagi ada puasa Rajab dah. Bismillah, ngopi dulu. Nggih. Terus pun dia jawabannya terus pun dia selama bulan ya bulan Ramadan. Nah, selama bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi panjenengan itu kalau istrinya lagi hamil, kemudian dokter bilang wah ini jenengan jangan puasa. Nek puasa kasihan janinnya nanti kecil, nanti nggak normal gitu kan. Meskipun sampean kuat tapi janinnya tidak kuat, misalnya begitu ya, maka wajib berbuka puasa. Gitu Bapak Ibu. Nah itu bayarnya tiap hari. Setiap hari itu 1,5 ton. Nggih. Dalam? Nggak tahu ini bicara kudu guyon. Nggih. Setiap hari berapa? Setiap hari itu ada yang mengatakan 1 mud. 1 mud itu berarti 600 gram. Segini Pak. Panjenengan lah biasa zakat fitrah sih nggih. Zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud itu ya gini jenengan cawuk 4 kali itu namanya 4 mud. 1 mud itu 6 on, 600 gram. Nggih. Nah itu perkiraannya antara 2,5 sampai 3 kilo. Ada yang mengatakan yang dibayarkan tiap hari itu tadi kan 1 mud. Ada yang mengatakan dibayarnya itu setengah sok. Berarti 1,5 kilo. Kalau 3 kilo 1 soknya. Nggih. Jadi monggo dipilih 1 mud atau setengah sok, 1,5 kilo. Nek panjenengan insyaallah penduduk Gunung Sari lah suge-suge lah posisi 1 mud. Ya 3 kilo tiap hari kan bagus, tidak apa-apa wong sedekah jare nggih. Jadi yang paling selamat itu mending ya ada rezeki 1,5 atau setengah sok. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau misalkan istri panjenengan sudah ndak hamil lagi Ustaz, ya sak kersa lah pokok istri panjenengan misale nggak puasa karena hamil itu sebetulnya hanya wajib mengqadha saja. Kalau dia mampu mengqadha ya ndak boleh bayar fidyah, kecuali yang kondisinya itu dalam bahasa Gunung Sari itu sundulan. Nggih, pernah dengar panjenengan sundulan? Jadi bayi umur 7 bulan, ibuke hamil 3 bulan. Ada mboten? Nah, ini mboten napa-napa wong ana bojone hubungan halal kok mboten zina nggih. Ndak apa-apa lah apa sampean sing ribut. Jadi doakan mudah-mudahan selamat, barokah, soleh-soleh halal ngoten. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu misalkan Ramadan ini hamil nggih. Berarti kan Ramadan tahun depan kan masih menyusui. Ya apa mboten? Nah, Ramadan ketiga hamil lagi. Nah, kalau seperti itu kan tidak sempat mengqadha puasa, maka boleh bayar fidyah saja. Ngoten nggih. Nah, untuk membayarnya itu selama bulan Ramadan, Pak. Bisa langsung bleng diberikan 30 orang nggih pada awal Ramadan atau pada akhir Ramadan, pokoknya jangan sampai bulan Syawal. Karena ini menggantikan bulan suci Ramadan gitu. Kalau tiap hari nggih monggo ndak apa-apa, diberikan kepada siapa satu-satu gitu. Pokoknya sesuai ketentuan itu. Loh Ustaz, tapi nggak ada uangnya. Buat beli beras loh mboten enten, baru ada setelah bulan Syawal atau setelah Ramadan misalnya.
ya kalau memang tidak ada ya bagaimana lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang mampunya itu ya bagaimana lagi. Bahkan kalau misalnya tidak ada sama sekali, ya karena tidak ada sama sekali apa sih dibayarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ada tetangga yang bayarkan, gitu. Betul nopo-nopo malah bagus sekali tetangganya itu, pahala besar nggih. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih, jadi sebagai bentuk perhatian Islam terhadap gizi anak, biar anak itu nanti tumbuh normal, tumbuh sempurna, ibu itu malah diharamkan apa? Berpuasa ketika hamil, ketika menyusui. Juga Islam itu mewajibkan ibu-ibu mengkonsumsi makanan yang menjadikan asinya banyak, Pak. Nggih, lebih berkualitas gitu kan. Ada wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan melemparkan diri kalian ke dalam apa? Kebinasaan. Itu salah satu dalil umumnya. Wis tahu hamil ngono kok mangan mie terus, mangan seblak terus, iya kan? Pada gede nyeblaki anake kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ketika hamil itu ya dihindari lah mangan petis, terasi, sambel, rombok 200 lho. Nah, itu kan ada itu ya suaminya yang mengarahkan. Nggih, itu tidak boleh dalam Islam. Tujuannya apa? Agar kehidupan anak terjamin dan pertumbuhannya sempurna. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan bayi lebih mengetahui apapun yang membahagiakan atau menyengsarakan bayi. Jadi kita sebagai seorang muslim itu yakin dulu apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang disyariatkan Allah itulah yang paling baik, dan apapun yang dilarang Allah Ta'ala itulah yang paling buruk. Itu meski apa jadi kita itu kedepankan itu dulu. Andaikan kita tidak tahu hikmahnya, nggak tahu alasannya, pokoknya harus yakin dulu bahwa apapun yang diperintahkan Allah pasti itulah yang baik mutlak, dan apapun yang dilarang oleh syariat ini itu pasti kemadharatan mutlak. Allah berfirman, ada 3 ayat Bapak Ibu. Yang pertama Al-Baqarah 233 tadi sudah kita baca, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Jadi bagi yang pingin menyempurnakan persusuan itu berarti 2 tahun penuh. Itu perintah Allah Ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kan begitu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kenapa kau harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Paling tidak ini loh alasannya. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Makanya Bapak Ibu ngopi dulu gitu. Bismillah. Banyak enggak wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan begitu? Banyak ya? Banyak Bapak Ibu. Jadi ada pernah orang Yaman, dia itu tawaf Pak. Tawaf itu sambil gendong ibunya. Nah kemudian setelah selesai gendong itu, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, kira-kira saya pas tawaf menawafkan ibu saya dengan tak gendong itu sudah bisa membalas jasanya selama ini belum? Jawabannya ya gak blas. Malah dengan satu nafas pas ngeden ngetono sampean itu loh, itu gorong bisa sebanding dengan itu satu nafas aja gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Allah Ta'ala menyebutkan hamalathu ummuhu kurhan,
ibunya mengandung dia penuh susah payah, wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Bayangkan panjenengan gembel 9 bulan nih loh. Ini ringan mboten? Ringan nggih. Tapi coba jenengan dari pagi sampai sore gini terus apa gak sengklek? Padahal cuma segini. Itu 9 bulan. Nah itu bayangkan, Masya Allah. Makanya pahalanya besar Bapak Ibu wanita itu. Sampai-sampai ketika melahirkan kemudian meninggal dunia setara dengan syahid. Setara dengan syahid. Ya kalau dia muslimah gitu. Makanya dulu kan pernah disampaikan Bapak Ibu. Ada wanita nggih yang dia itu gendong anak, satunya dituntun, ya kan? Kemudian dikasih makanan, diminta kedua anaknya gitu, diberikan, dan belan-belani dia tidak makan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, wanita yang sangat mengasihi, yang mengandung, yang melahirkan, kalau bukan karena perbuatan mereka kepada suaminya, pasti yang sholat dari mereka itu akan masuk surga. Sudah pernah kan? Halo? Belum, bolak-balik tak bacakan, padahal dan ya gak pernah dibacakan. Sampai saya lo lali halaman berapa itu. Dalam? Dereng nggih. Dereng nggih Ibu nggih. Ngene sing hadis kok ngene dilalekno. Dereng napa, Pak? Dereng iling. Oh nggih, alhamdulillah. Ngaku berarti. Sing gak eling blas dereng pernah. Nah itu sing bahaya. Itu halaman itu pertama kali kok. Pas awal-awal dulu di sini. Awal-awal bahas kitab ini maksudnya. Tapi panjenengan pengen tahu hadisnya mboten? Di mana tadi ya? Dereng kepanggih, Pak. Tapi saya itu ingat kok pernah tak bacakan. Bismillah. Nggih, belum ketemu halamannya itu di bab apa juga. Tapi intinya Bapak Ibu, ya karena besarnya pahala wanita ketika dia hamil, ketika dia melahirkan, ya, dan betapa dia kasih sayang kepada anaknya sampai bela-belain gak makan, wis makan anak ibu wis wareg kok, kan begitu kan, ya. Tapi dia belum makan padahal gitu loh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, beliau mengatakan, wanita-wanita yang hamil, yang mengasihi anaknya, yang melahirkan, ya, kalau bukan karena perbuatan mereka kepada suami, pasti yang sholat dari mereka masuk surga. Jelas nggih? Berarti pahalanya besar, cuma hati-hati kadang perbuatannya kepada suami. Nah itu ya, meskipun dia sholat kadang menjadikan dia tidak masuk surga. Nah ini ketika saya menyampaikan seperti ini, ibu jangan loro hati, wong iki lho hadis Nabi kok. Sing loro hati berarti ketahuan mlokoto bojone berarti. Nggih. Jadi ini intinya itu wanita kalau dia sholat, nggih, kemudian punya pahala melahirkan, punya pahala mengandung gitu, kemudian dia taat dan gak pernah berbuat apapun yang menyengsarakan dan menyakiti suami, dia pasti masuk surga. Makanya dalam hadis itu disebutkan kebanyakan penghuni neraka sinten Bapak Ibu? Laki-laki nggih. Pancen laki-laki itu bedas kabeh gitu nggih. Nggih, kebanyakan penghuni neraka sinten? Dalam, Pak? Napa dalile ayo? Jenengan berbicara itu berdasarkan dalil loh nggih. Tidak boleh berdasarkan perasaan. Napa dalile kalau kebanyakan penghuni neraka adalah laki-laki? Apa? Wanita.
Nggih, itu di buku alhamdulillah ketemu Bapak Ibu halaman 448. Nggih. Halaman 448. Pun kepanggih ta? Yang bawa buku wonten? Oh, bukunya di hatinya masing-masing, ini masalahnya. Nggih, jadi saya bacakan nggih. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama imro'atun. Atat datang an nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam imro'atun wanita. Ma'aha bersama wanita ini sobiyani laha, dua anak kecilnya. Qad hamalat ahadahuma yang satu digendong, wahiyya taqudul akhar sementara yang satu diapakan? Digandeng. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamilat, wanita-wanita yang hamil, walidat, wanita-wanita yang melahirkan, rahimat, wanita-wanita yang sangat pengasih kepada anak-anaknya. Laula ma ya'tina, laula kalau bukan ya, ma apa ya'tina yang mereka perbuat ila azwajihinna kepada suami-suaminya, dakhala musalliyatuhunnal jannah, pasti yang sholat dari mereka masuk surga. Jadi hati-hati ibu-ibu ketika punya suami, jangan sampai berbuat yang tidak baik kepada suaminya, bantah suaminya, digegoblok, bodoh kon niku ngene gak ngerti. Waduh, bahaya itu. Nggih, gak boleh. Dan panjenengan digitukan di mawon, Pak. Sak kersa sik. Bismillah. Nggih, itu ndak boleh. Nggih, diajari. Jadi pertama kali wanita itu kan sikap nusyuz seperti itu. Kalau nusyuz itu berarti kata Allah fa'idhuhunna, beri peringatan, dinasihati, ndak boleh ngene iki namane bangkang nang suami. Wanita itu wajibnya taat kepada suami selama suami memerintahkan yang tidak haram. Selama enggak haram wis sami'na wa ata'na gitu, tapi ini haram ya ojo gitu kan. Gitu. Fa'idhuhunna. Kalau misalkan dinasihati masih seperti itu, wahjuruhunna fil madaji, baru kemudian pisah ranjang. Jadi dipisah, nggak dikumpuli, Pak. Nabi kan pernah ndak ngumpuli istri-istrinya selama 1 bulan itu, nggih. Kejadian pada surat At-Tahrim itu kan, itu pernah beliau melakukan apa, ibaratnya ndak mengumpuli mereka selama 1 bulan. Nah, kalau misalkan gak dibegitukan masih nambung, wadribuhunna, maka pukullah mereka. Tapi tetap Bapak Ibu bukan mukulnya itu pakai linggis, wah ndak mati lah. Mukulnya itu tetap mukul yang tidak menyakitkan, tidak meninggalkan bekas. Dan laki-laki yang baik itu tidak pernah mukul wanita. Nggih, insyaallah panjenengan lah nggak pernah mukul istri-istrinya sih, nggak pernah nggih. Insyaallah nggak pernah, nggak ada yang pernah nggih. Masih pernah gak usah ngaku wis tobat tok nggih. Nggih, soalnya yang mana yang ini ngaji masuk isek pancet ae kan ngoten nah. Nggih. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu hadisnya, engko dikira aku sing ngarang ya, tadi itu halaman 448 hadis paling atas. Nggih. Di situ ada 2 hadis, itu hadis yang paling atas 448. Kita lanjutkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung sampai menyapih itu 30 bulan. Jadi ketentuan Allah Ta'ala Bapak Ibu, mengandung sama menyusui itu semuanya 30 bulan. Berarti 2 tahun berapa bulan? 6 bulan. Nggih, 2 tahun 6 bulan itu 30 bulan. Makanya nanti pada halaman
pada halaman berapa enaknya? Nggih, pada halaman 160, nggih, halaman 160 itu artinya jika wanita melahirkan setelah 9 bulan maka masa menyusuinya adalah 21 bulan. Jadi kalau sudah di kandungan 9 bulan jangan ditambahkan 2 tahun penuh. Nggih. Kenapa? Karena menyusui dan hamil itu kata Allah Ta'ala 30 bulan. Jadi kalau sudah 9 bulan maka masa menyusuinya adalah 21 bulan. Jika melahirkannya setelah 7 bulan mengandung maka masa menyusuinya adalah berapa? 23 bulan. Jika wanita melahirkan anaknya setelah 6 bulan, jadi 6 bulan Bapak Ibu, berarti 6 bulan itu penuh sudah, nggak prematur gitu loh. 6 bulan maka menyusuinya adalah 2 tahun penuh. Justru ketika bayi cuma di kandungan 6 bulan itu yang baru disusui 2 tahun penuh. Karena Allah berfirman mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Itu surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung sampai menyapih itu 30 bulan. Kemudian dalil berikutnya surat Luqman Bapak Ibu yang 2 tahun penuh itu 14 ya, surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ya, wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Itu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, Allah mensyariatkan seperti itu buat apa? Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, biar kita bersyukur, kita merenungkan, ya Allah, rupanya inilah bukti betapa Allah sangat mencintai, mengasihi dan memperhatikan kita. Jadi semuanya sudah diatur gitu loh. Makanya bahaya Bapak Ibu kalau kita itu tidak pernah ngaji. Ngaji dalam arti itu kita baca Quran tapi nggak ngerti artinya gitu. Sebetulnya kalau kita berpedoman kepada Quran, hadis, kita belajar sempurna, itu insya Allah sudah paham gitu loh. Karena Islam itu sudah sempurna, semuanya sudah disebutkan dalam Islam. Oke, saya bacakan kembali Bapak Ibu. Pada firman Allah surat Al-Baqarah 233, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini perintah dari Allah kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna, dan itu selama 2 tahun. Adapun yang lebih dari itu, lebih dari 2 tahun tadi, dari 30 bulan, maka tidak dianggap. Ya, mestinya kalau sudah 30 bulan yang segera disapih gitu, segera disapih. Kalau enggak itu nanti anak manja, Pak. Nggih, anak manja. Ya, karena itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena itu dia berfirman, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi sempurna itu sudah 30 bulan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa rodho, nah ini sudah selesai nggih, bahwa menyusui dan mengandung berapa bulan? 30 bulan. Sekarang kita kembali berganti topik. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa rodho tidak menjadikan haram, mahram maksudnya, tidak menjadikan mahram kecuali yang di bawah umur 2 tahun. Nggih. Jadi nanti status ibu menjadi ibu rodho itu kalau bayi yang disusui umurnya di bawah 2 tahun.
Gitu loh Bapak Ibu. Jika seorang anak umurnya lebih dari 2 tahun kemudian menyusu kepada wanita lain bukan ibunya, maka tidak menjadikannya sebagai anak rodok. Loh, alasannya kenapa? Karena yang menjadikan anak ini mahram ibunya, kemudian anak-anak ibu semuanya menjadi saudara rodoknya. Itu ketika yang namanya bayi itu Bapak Ibu, ASI itu masih menjadi makanan pokoknya gitu loh. Ketika ASI menjadi makanan pokok, itulah yang mengenyangkan, itulah yang nanti menjadi dawet. Dalam menjadi apa Pak? Menjadi daging, menjadi darah. Nah ketika 2 tahun kan sudah ndak wae menyusu kan, wis mangan gedang, mangan lento, mangan apa kan begitu kan. Malah ada itu bayi dikasih minum gude itu benar tak Pak itu Pak? Gak main cerita. Oke. Ya kan ada katanya butuh susu terus dikasih susu apa itu gude mbak Indo Cafe ngono. STMJ. Nggih. Ya, jadi kalau 2 tahun Bapak Ibu itu sudah bukan masa menyusu, sudah itu sudah dia sudah minum yang lain gitu. Nggih. Susu itu hanya untuk tambahan gizi aja, bukan makanan sehari-hari. Gitu loh. Nggih. Nah, Ibnu Katsir juga menyimpulkan dari tafsir Al-Ahqaf, ayat Luqman dan Al-Baqarah tadi Bapak Ibu, masa kehamilan yang paling pendek adalah 6 bulan. Ini penyimpulan yang kuat dan benar sesuai yang disimpulkan Utsman bin Affan dan beberapa sahabat lainnya. Saya bacakan artinya. Seorang lelaki dari kami menikah dengan wanita Juhainah. Nggih. Kemudian wanita itu melahirkan anak setelah 6 bulan sempurna. Maka sang suami pergi kepada Utsman mengadukan hal itu, lho bojoku lho mosok 6 bulan gak wis lahir. Kok nang zina mbek sapa ngono, kok nang LKMD gitu kan. Napa Pak LKMD? Lamar kari bendol disian. Khawatirnya begitu. Karena rata-rata hamil berapa bulan? 9 bulan. Nah ini baru 6 bulan kok sudah lahir. Suaminya lapor gitu kan. Ketika wanita lalu Utsman mengutus seseorang manggil wanita itu. Ketika wanita sudah dibawa ke hadapan Utsman memerintahkan agar wanita itu dirajam. Ya karena ya tadi itu. Kemudian berita itu terdengar Ali segera datang dan berkata kepada Utsman, "Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an?" Utsman menjawab, "Loh, saya membaca." Ali berkata, "Tidakkah engkau mendengar firman Allah, mengandung dan menyapih adalah 30 bulan, dan berfirman menyapihnya adalah 2 tahun yang sempurna." Kata Ali, "Kami tidak mendapati yang tersisa dari 2 tahun ya 24 bulan itu kecuali 6 bulan saja." Maka Utsman mengikuti pendapat Ali. Cuma saya nggak tahu ini hatinya sahih apa enggak. Masa Utsman kok gegabah langsung, ini berarti dirajam ya, itu kan ya kayaknya kurang etis gitu loh. Nggih. Cuma ada hadis seperti itu, di sini nggak disebutkan hadisnya sahih apa tidak sahih. Makanya kemudian tadi Abdullah bin Abbas mengatakan jika wanita melahirkan setelah 9 bulan maka masa menyusuinya berapa? 21 tahun. Nggih. 21 bulan. Jika melahirkannya setelah 7 bulan maka menyusuinya 23 bulan. Jika melahirkannya setelah 6 bulan maka menyusuinya 2 tahun penuh. Itu kembali kepada firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nyapih dan mengandung itu 30 bulan. Gitu. Jika ayah atau ibu berniat untuk menyapi anak, maka hal itu harus disepakati dua pihak, Pak. Nggak boleh bapaknya tok atau ibunya tok. Kedua orang tua harus melakukan musyawarah dalam hal tersebut. Ini kalau misalkan terjadi perceraian. Jika keduanya menyepakati untuk menyapi sang anak sebelum 2 tahun sempurna, maka tidak masalah.
tapi salah satu orang tua haram untuk mengeluarkan keputusan sendiri dalam menyapi sang anak sebelum 2 tahun. Kalau memang kemudian salah satu kok mengeluarkan keputusan sendiri dan hukumnya haram, berarti kira-kira berpahala mboten? Halo? Halo? Dosa. Ini ditetapkan syariat untuk melindungi hak anak. Jangan sampai hanya karena 2 orang tua bercerai atau bermasalah maka anak menjadi korban dan terkatung-katung kondisinya. Islam sangat memperhatikan kebaikan anak, Bapak Ibu. Jika anak bisa disusui ibunya sendiri maka sangat baik. Tapi jika sang ibu tidak mau menyusui, mungkin karena sudah menikah lagi, kan fokus kepada suaminya yang baru kan, atau satu hal lainnya, maka tidak masalah jika sang ayah menyerahkan masalah persusuannya kepada wanita lain yang amanah, mulia, dan memiliki agama yang baik. Syaratnya jika ayah dan ibu memberikan upah, Bapak Ibu, memberikan upah. Jadi wanita yang tukang nyusui itu juga bisa dia itu menjadikan sebagai pekerjaan, tidak apa-apa, wong boleh, ya boleh, selama dia amanah, dibayar, berarti kan untuk beli makan bergizi biar asinya bancar kan begitu. Beli susu kelor atau masak kelor tiap hari biar susunya banyak. Nah, dalilnya Al-Baqarah 233 tadi. Wa in aradtum, jika kalian ingin menyusukan anak kalian, wa in aradtum an tastardi'u auladakum, jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian kepada orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Tidak ada dosa bagi kalian memberikan pembayaran dengan cara yang patut, ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan urf. Urf itu apa? Tradisi, adat masyarakat setempat gitu loh. Jadi kalau misalnya, nah kayak siapa? Halimah Sa'diyah, itu kan memang pekerjaannya Bapak Ibu, ibunda Nabi itu. Dan sebetulnya kalau panjenengan baca sejarahnya, asalnya itu dia tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu satu yatim, kemudian ibunya miskin, keluarganya miskin. Waduh, ini penggawean tapi kok miskin lagi ono sing bayari piye iki gitu. Karena dia sudah kadung datang dari pedalaman ke Makkah, kok tiba-tiba enggak mendapatkan bayi. Adanya bayi Nabi Muhammad SAW, wis timbangane balik kucing gak apa-apa, wis bayi sing ono wae tak gawa kan begitu. Nah, baru setelah dibawa itu subhanallah keberkahan-keberkahan itu datang, Pak. Jadi mulai dari ontanya, mulai dari air susunya itu banyak keluar gitu loh. Mulai dari kendaraannya, yang mana kambing milik tetangga-tetangga itu nggak ada yang mengeluarkan susu, itu kambing dia tuh gemuk-gemuk sendiri, banyak susunya, masya Allah. Jenengan baca lagi lah itu nanti sirah nabinya itu. Nggih. Jika anak menyusu kepada selain ibunya, Bapak Ibu, jelas nggih? Jadi kalau memang anak nggak bisa menyusu, mungkin karena bercerai, mungkin karena ibunya tidak keluar ASI, itu Islam memerintahkan apa? Disusukan kepada wanita yang lain, dan itu harus memberikan apa? Pembayaran yang patut, memberikan pembayaran yang patut. Dalilnya Al-Baqarah 233. Jika anak menyusu kepada selain ibunya, ini masalah baru, dan rodok terjadi selama lebih dari 5 kali selama anak berumur 2 tahun, Bapak Ibu, maka rodok di sini mengharamkan seperti yang diharamkan oleh nasab. Paham ya? Jadi kita sudah mempersusukan anak kita ini perempuan atau laki-laki wis, ya laki-laki, kita persusukan kepada seorang wanita, dan itu rodoknya lebih dari 5 kali. Itu berarti ibu ini menjadi ibunya, sama seperti ibu nasab, ibu kandung,
Dan saudara-saudari alias anak-anak dari ibu ini semuanya dari saudara, jadi saudara-saudari rodok. Itu berarti nanti nggak boleh menikah dengan mereka, gitu loh, nggak boleh menikah dengan mereka. Dan andaikan nanti misalnya ini perempuan tidak ada wali, ya itu adanya cuma laki-laki rodok, ya teman saudaranya itu, maka dia bisa menjadi wali, gitu Bapak Ibu. Nah, berarti yang menjadikan mahram berapa kali rodok? Berapa? 5 kali. Nah, sekarang satu rodok itu berapa? Yang dimaksud 1 kali rodok adalah ketika bayi berumur di bawah 2 tahun. Harus di bawah 2 tahun Pak. Angko 5 tahun dirodok ya percuma. Jadi bayi berumur di bawah 2 tahun menghisap ASI wanita sampai melepas mulutnya dari puting karena kenyang, itu berarti 1 kali rodok. Jika melepaskan mulut dari puting kemudian menghisapnya kembali, jadi dilepas terus nyusu lagi, itu hitungannya 1 rodok, bukan dua rodok. Karena 1 rodok itu menghisap puting, nyusu serot sampai kenyang, tidak mau nyusu lagi, itu berarti 1 kali rodok. Kalau terjadi lebih dari 5 kali, itulah yang namanya anak ini menjadi anak rodok, gitu. Bapaknya juga menjadi bapak rodok, gitu loh Bapak Ibu. Dan ini nanti statusnya sama seperti anak kandung sendiri. Maksudnya tidak boleh dinikahi. Makanya nanti kata Nabi itu di halaman 163, ya, berkata kepada Aisyah, unzurna man ikhwanukunna, halaman 163 hadis paling bawah. Wahai para wanita, perhatikan siapa saudara-saudara laki-laki kalian. Jangan kabel laki-laki dianggap dulu rodok aja, gitu loh. Fa innamar rodo'atu minal maja'ah, karena seseorang menjadi saudara rodok ketika ia menyusu karena lapar. Paham ya? Maksudnya karena lapar itu hanya bisa kenyang dengan susu, berarti itu umurnya di bawah 2 tahun. Kalau di atas itu rodok tidak dianggap. Kenapa? Karena makanannya sudah bukan susu. Bayi di atas 2 tahun lapar, jenengan kasih biskuit gitu kenyang boten? Kenyang, karena dia makanannya bukan lagi susu, nggih, seperti itu. Nggih. Niki pun waktunya pulang derek. Dalam sarapan. Ada sarapannya tak? Mana Abah Hidayat? Nggih. Ini kita lanjutkan dalil sedikit Bapak Ibu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Gitu loh, tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, disebutkan di sini termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi itu ibu rodok, saudara rodok. Dan sekali lagi dikatakan rodok itu kalau sudah menyusu lebih dari 5 kali. 5 kali itu sudah rodok. Nah, definisi rodok, 1 rodokan itu ketika bayi umur 2 tahun ke bawah nyusu, ya, dari puting seorang wanita serot sampai kenyang dilepas, tidak mau minum lagi, itu berarti 1 kali rodok. Sampai 5 kali, oh berarti anak rodok, berarti sudah ngoten lho. Nggih, jelas Bapak Ibu. Nah, itu silakan dibuka tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Surat An-Nisa 2324. Nggih. Nanti biar panjenengan tahu engko kabeh golek mantu tibake ini termasuk wanita yang haram dinikahi, gitu loh. Hurrimat alaikum ummahatukum, kata Allah, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, ibu kandung sampai ke atas, ibunya ibu terus sampai mbak, itu semuanya haram. Wa banatukum, putri-putri kalian, putri kandung mbak, dia sampai ke bawah itu haram semua.
Wa akhawatukum, kalau tadi atas bawah ini nyamping. Wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kandung kalian. Nggih. Wa ammatukum, ammah itu bibi, saudara perempuan ibu, bapak. Amma itu bibi, nggih, saudara perempuan bapak. Jadi adiknya bapak kandung, kakaknya bapak yang perempuan, semuanya adalah ammatun haram, nggih. Statusnya adalah seperti orang tua sendiri. Gitu, paman itu. Wa khalatukum, khalah itu ibu sampean, wanita-wanita saudaranya ibu, mbok adik nih, itu juga haram. Makanya dalam hadis itu disebutkan al khalatu ibu, ya, maksudnya al khalah saudara perempuan ibu itu bimanzilatil kedudukannya sama dengan ibu. Makanya ketika misalnya seorang wanita meninggal, bapak ibu meninggal, maka sing paling patut untuk mengasuh itu adalah saudara perempuan dari ibu ini, mbok iku mbake, mbok itu adik nih, gitu. Wa banatul akhi, putri-putri saudara kandung kita. Sampean punya saudara kandung, berarti sampean lak Pak Li sih, ya. Ya, sampean berat jadi wali nanti kalau misalkan bapaknya ndak ono, jenengan jadi wali. Tapi ini anak sampean kan jenengan pamannya, dengan dia bukan mahram, nikah boleh. Bapak Ibu paham nggih? Halo, bingung? Atau waktunya sarapan? Sehingga wis mikir sarapan. Dilanjutkan apa diteruskan? Nggih, ini kita lanjutkan nanti wis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Daripada dipaksa-paksa gak melbu, mending ngopi. Bismillah. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo Pak, nggih.